Sebagai brand yang punya tablet terbaik di dunia dan udah sampai monopoli plus tanpa adanya kompetisi yang berarti dari para pesaingnya, kayaknya Apple udah sampai bingung mau diapain lagi iPad. Gue belum pernah pegang iPad Pro sebelumnya karena buat gue kayaknya nggak terlalu penting juga punya tablet se-flagship ini. Ya karena gue pakainya cuma buat keseharian doang. Tapi thank you buat Studio Ponsel mau pinjemin kita hari ini. Setelah gue pakai semingguan iPad Pro M2 ini dan nonton review sana sini, gue kayak mencium kebingungan dari Apple. Ke arah mana lagi iPad ini mau dibawa ke depannya? Karena iPad Pro M2 ini perubahannya sangat-sangat minim dibanding iPad Pro M1 tahun lalu. Di sini kita dapetin Wi-Fi 6E yang jauh lebih lancar dibanding Wi-Fi 6 sebelumnya yang udah desek-desekan jalurnya karena barengan sama Wi-Fi generasi lama dan memang ini fitur yang future proof. Tapi kalau lu lihat total harga untuk upgrade semua perangkat Wi-Fi satu rumah lu ke 6E semua, mungkin lu bisa nangis lihat harganya sekarang karena lu bisa dapetin mungkin iPad ini satu lagi beserta monitornya. Nggak untuk sekarang harusnya. Perubahan berikutnya iPad Pro M2 ini sekarang lu bisa ambil video ProRes langsung dari iPad-nya. Fitur yang keren yang udah kita lihat di iPhone 13 Pro tahun lalu. Tapi kok kelihatan stupid banget ya. Ngeliatin demo Apple yang pakai iPad kayak gitu. Ya gue tahu itu stabilizer, cuma stabilizer untuk iPad. Dan yang paling stupidnya fitur ProRes ini nggak bisa dipakai di native kamera bawaan iPad-nya sendiri. Really Apple? Agak bego sih kalau dipikir-pikir. Encoding ya encoding Apple sendiri. Apps native kamera ya Apple punya. Tapi kenapa mesti pakai third party apps? Dan tentu perbedaan yang paling besar dibanding iPad Pro tahun lalu dan yang sebenarnya paling biasa aja, ya chipnya sekarang udah M2. Orang awam tuh akan mikir, wah keren ya udah generasi 2 sih. Padahal kalau lu pakai nggak akan terlalu beda gimana-gimana dibanding M1 tahun lalu. M1 juga sebenarnya udah powerful banget ngelihat hasil tes Geekbench dari MKBHD. Palingan fitur yang gue lihat jauh-jauh lebih berguna dari semua hal yang tadi gue bahas. iPad Pro M2 ini udah bisa hover pakai Magic Pencil nih. Dan fitur ini sangat ngebantu spesifik nih ya, satu gambar. Lu langsung tahu stroke-nya kemana, dan yang paling keren, sebelum lu stroke warna, dia udah kasih live preview kayak gimana campuran warna yang akan terjadi. Itu gue yakin banget sangat ngebantu buat orang yang suka gambar di iPad. Dan that's it bedanya. Sisanya yang lain lu dapetin mini LED yang sama di panelnya kayak tahun lalu dengan tetap masalah bloomingnya, main kamera yang sama, selfie kamera juga kayak tahun lalu, baterai yang sama, dan sama-sama mahalnya. 128 GB Wi-Fi only 19 juta. Dan kalau lu kebanyakan duit buat dibuang, lu bisa beli satu teranya sampai 35 juta. Up to you bro buat para sultan. Kalau gue sih akan tetap nyantai ya dengan pilih iPad mini 6 lah. Kadang-kadang promo di TikTok itu cuma sampai 6 juta pas doang. Di sisi lainnya kalau gue jadi Apple juga bingung mau ke arah mana iPad ini dibawa. Ya sebenarnya lebih ke arah gimana caranya nyedot orang yang banyak duit lebih lagi. Ini iPad sampai udah dipaksa habis-habisan sama Apple untuk jadi pengganti laptop dengan fitur Stage Manager. Kelihatannya sih works dan membantu ya, dipaksakan membantu. Cuma masih banyak limitasi apalagi kalau lu pengguna MacBook. Ini akan sangat kelihatan kayak maksa untuk multitask gitu dan nggak leluasa lah. Dan Apple sampai hadirin keyboard yang langsung dari Apple Magic Keyboard, harganya sampai 5,3 juta. Keyboard casing doang, seperempat harga iPad. Wah, gue sih ya no issue aja sama Apple mau ngambil untung gila-gilaan sama keyboard yang dibikin. Cuma heran aja gitu, sampai 700 orang yang beli. Banyak ternyata orang kaya di Indonesia yang nggak tahu mau hamburin duit kemana. Tapi buat lu yang mau santai keluarin duitnya, tinggal ke Gojodok Magic Keyboard. Harganya cuma 1 juta, Apple Magic Keyboard 1, atau beli Gojodok 4. Gue udah coba sendiri, bahannya bukan yang abal-abal, bukannya tetap kaku dan kokoh, iPad-nya tetap bisa terbang. Iya, di sini sih kelihatan agak aneh ya, karena harusnya ini buat tipe yang 11 inch, tapi iPad gue 12,9 inch. But you get the idea, murah. Dan pairingnya cukup 1 kali di awal, berikutnya langsung otomatis. Semua fitur trackpad-nya bisa, 1 jari, 2 jari, 3 jari, swipe, klik, semuanya bisa. Pas gue lihat-lihat lagi, ternyata brand Gojodok juga banyak produk-produk lainnya, ya kayak yang RGB keyboard Bluetooth ini 100 ribuan aja. Ya keyboard Bluetooth seadanya aja sih ini mah. Tapi 100 ribu siapa yang komplain kualitas kayak gitu. Linknya ada di bawah, ada diskon juga, dan kita bantu. Setiap kali gue ditanya orang kenapa lu punya iPad, di otak gue selalu keinget hari pertama Steve Jobs announce iPad. Posisinya tuh di antara iPhone
dan MacBook. Masalahnya, semakin kesini, gue malah semakin berharap iPad dan MacBook itu jadi satu lini produk. Gue pengen punya tablet yang bisa gue bawa nonton sambil tidur, plus main game kapanpun gue mau dan nggak pegel. Tapi di saat yang lain, gue pengen jadiin iPad ini punya macOS, supaya punya multitask tanpa limitasi yang kita lihat di Stage Manager dan bisa pakai FCP dan Photoshop dengan full fitur. Bukankah indah? Apalagi M2 chip ini udah dipakai di kedua lini produk itu, MacBook dan juga iPad. Masalahnya ketika Apple lakukan merger kayak gitu, dia langsung membunuh dua line up produknya sekaligus dan korbanin kontrol penuh yang dia punya dari iPad OS menjadi agak kebuka kayak macOS. Dan produknya jadi punya dual fungsi yang kayaknya itu nggak Apple banget ya kalau dipikir-pikir. Dan tentu akan nimbulin kemungkinan untuk banyak bug dan error kalau dua OS itu digabungin. Di sana gue lihat kebingungan dan gue yakin Apple sebenarnya tahu kalau mergerin dua produk itu udah pasti nikmat banget untuk masa depan. Semua orang nungguin pasti. Tapi nggak ada solusi yang bagus dan ideal untuk sekarang. Dan tanpa adanya persaingan yang berarti dari pihak Android atau OS lainnya kayak Windows gitu, yang ngebuat Apple seenak jidat aja pasang harga dan fitur buat iPad baru yang nanti keluar. Ya dia sih tinggal kerjain ya fitur-fitur iPhone tertinggi masukin aja di iPad dan terus bisa sedot duit orang-orang kaya yang nggak tahu mau dimanain duitnya. Sisanya kayaknya Apple nggak akan terlalu peduli selama nggak ada persaingan yang berarti. Itu yang gue lihat dari iPad Pro M2 ini. Sebuah produk yang cuma refresh aja, fitur ditambahin dikit, dan dijual mahal yang ngegantiin produk sebelumnya. Ini iPad paling mentok dengan performa tertinggi yang bisa lo beli. Titik, nggak ada koma. Dan kalau lu punya pemikiran yang sama, betapa indahnya kalau iPad ini bisa langsung jadi MacBook pas ditaruhin ke keyboard gue jodok misalnya. Jangan lupa komen. Thank you buat yang udah nonton. Gue Aldo Digitedi, sampai jumpa datang.